Perkenalkan, nama saya Indi Dihartati Sitompul dengan NIM 230801031. Saya Nuha Hikmah Sali dengan NIM 230801047. Kami ingin memaparkan materi dengan judul Merevolusi Teknologi Masa Depan, Eksplorasi Aplikasi Fisika Kuantum pada Bahan Superkonduktor dan Material Kuantum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Fisika Kuantum, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara yang diadakan pada bulan Desember tahun 2025 yang diampu oleh dosen pengampu Muhammad Santang Sihatang, SSI MSI. Fisika kuantum berfungsi sebagai fondasi utama untuk pengembangan teknologi masa depan. Fokus utamanya adalah pada material kuantum seperti superkonduktor dan isolator topologi untuk implementasi komputasi kuantum. Fisika kuantum adalah dasar teknologi revolusioner yang diarahkan pada material kuantum, superkonduktor dan isolator topologi untuk menciptakan perangkat yang kebal terhadap gangguan atau noise dan medan magnet atau efek Meissner. Tujuannya adalah menggunakannya untuk merealisasikan komputasi kuantum yang sangat efisien dan aman. Aplikasi yang diincar mencakup energi, transportasi, dan pesawat luar angkasa. Secara fundamental, penelitian berfokus pada sifat eksotis, quasi-partikel atau efek Majorana, dan transformasi informasi pada skala kuantum untuk mengembangkan perangkat elektronik yang lebih efisien dan aman di masa depan. Fisika kuantum, material kuantum, dan komputasi kuantum adalah pilar kunci dalam mewujudkan teknologi masa depan. Ini mempunyai latar belakang masalah. Yang pertama, perkembangan teknologi modern menuntut sistem yang lebih cepat, efisien, dan hemat energi. 2. Teknologi berbasis fisika klasik mulai mengalami keterbatasan pada skala mikro dan nano. 3. Superkonduktor memiliki sifat hambatan listrik nol yang hanya dapat dijelaskan melalui teori kuantum. 4. Material kuantum menunjukkan sifat unik seperti efek Hall kuantum dan korelasi kuat antar partikel. 5. Diperlukan eksplorasi yang lebih lanjut mengenai penerapan fisika kuantum pada superkonduktor dan material kuantum. Permasalahan pada topik ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan fisika kuantum dan mengapa konsep ini penting dalam teknologi modern? 2. Bagaimana prinsip fisika kuantum menjelaskan fenomena superkonduktivitas? Apa saja karakteristik utama superkonduktor dan material kuantum? 4. Bagaimana penerapan superkonduktor dan material kuantum dalam teknologi masa depan? 5. Apa tantangan dan keterbatasan dalam pengembangan superkonduktor dan material kuantum? Adapun alternatif penyelesaiannya, yang pertama mempelajari dan memahami konsep dasar fisika kuantum yang berkaitan dengan superkonduktor dan material kuantum. 2. Mengkaji teori superkonduktivitas seperti teori BCS untuk menjelaskan fenomena hambatan nol. 3. Menganalisis karakteristik dan sifat fisik superkonduktor serta material kuantum melalui studi literatur ilmiah. 4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi aplikasi superkonduktor dan material kuantum dalam berbagai bidang teknologi. 5. Mengkaji tantangan dan peluang pengembangan superkonduktor dan material kuantum di masa depan. Dan tujuan kajiannya yang pertama, menjelaskan konsep dasar fisika kuantum yang berkaitan dengan superkonduktor dan material kuantum. 2. Memahami mekanisme terjadinya superkonduktivitas berdasarkan teori fisika kuantum. 3. Mengidentifikasi karakteristik dan sifat utama superkonduktor serta material kuantum. 4. Mengetahui berbagai aplikasi superkonduktor dan material kuantum dalam teknologi masa depan.
5. Menganalisis tantangan dan peluang pengembangan superkonduktor material kuantum. Adapun manfaat kajiannya, yang pertama menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan fisika kuantum pada superkonduktor dan material kuantum. 2. Memberikan gambaran tentang peran superkonduktor dan material kuantum dalam perkembangan teknologi masa depan. 3. Menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami konsep fisika kuantum serta aplikasi. 4. Mendorong minat penelitian lebih lanjut di bidang fisika kuantum dan material maju. 5. Menjadi referensi awal dalam pengembangan teknologi berbasis superkonduktor dan material kuantum. Skop kajian yang digunakan, yang pertama, kajian difokuskan pada konsep dasar fisika kuantum yang berkaitan dengan superkonduktor dan material kuantum. 2. Pembahasan meliputi prinsip superkonduktivitas dan sifat fisik material kuantum. 3. Kajian dibatasi pada tinjauan teoritis dan studi literatur ilmiah. 4. Tidak membahas perhitungan matematis dan eksperimen secara mendalam. 5. Aplikasi yang dibahas terbatas pada bidang teknologi modern dan teknologi masa depan. Selanjutnya adalah simplifikasi kajian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran fisika kuantum dalam pengembangan teknologi modern. 2. Menunjukkan potensi superkonduktor dan material kuantum sebagai solusi teknologi masa depan. 3. Mendorong pengembangan riset lanjutan di fisika kuantum dan ilmu material. 4. Menjadi dasar konseptual bagi inovasi teknologi berbasis superkonduktor dan material kuantum. 5. Mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi maju. Fisika kuantum merupakan basis utama untuk memahami alam semesta. Namun terkadang kebanyakan perkuliahan atau pembelajaran konsep ini berupaya untuk mengabaikannya, selama ini menganggap bahwa fisika kuantum adalah topik yang sangat mikroskopik yang mempelajari hal yang tidak diamati langsung oleh indera dan membutuhkan pemahaman matematika tingkat tinggi. Fisika kuantum seringkali membawa pada pemahaman konsep-konsep yang melampaui logika, konsep konvensional, memperkenalkan paradoks yang membingungkan. Namun paradoks ini bukan hambatan melainkan jendela menuju pengembangan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah yang tajam. Aplikasi pada fisika kuantum, yang pertama, komputer kuantum. Superkonduktor digunakan sebagai qubit untuk pemrosesan data yang sangat cepat. 2. Transmisi listrik. Superkonduktor menghantarkan listrik tanpa hambatan sehingga mengurangi kehilangan energi. 3. Magnet superkuat. Dimanfaatkan pada teknologi MRI dan kereta maglev. 4. Sensor kuantum. Material kuantum digunakan untuk sensor dengan sensitivitas dan presisi tinggi. 5. Elektronik modern. Material kuantum mendukung pengembangan perangkat elektronik yang lebih efisien dan stabil. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan aplikasi fisika kuantum pada superkonduktor dan material kuantum. Data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, 2 buku teks fisika kuantum, 3 proceeding dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menelusuri jurnal ilmiah melalui database daring. Yang kedua, mengumpulkan teori dasar dari fisika kuantum, superkonduktor, dan material kuantum. Yang ketiga, mengidentifikasi aplikasi teknologi yang dapat dikembangkan dari konsep tersebut. Kemudian, data yang sudah dikumpulkan tadi akan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan konsep dan temuan dari berbagai sumber. Kemudian, mengelompokkan aplikasi fisika kuantum berdasarkan bidang teknologinya. Lalu, kita akan menyusun hasil analisis secara sistematis dan logis.
Analisis konsep fisika kuantum pada superkonduktor. Sebelum kita lanjut ke analisis konsep fisika kuantumnya, kita perlu mengetahui apa itu superkonduktor. Superkonduktor merupakan material menunjukkan sifat hambatan listrik nol dan efek Meissner ketika berada di bawah suhu kritis tertentu. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan menggunakan fisika klasik, melainkan melalui prinsip fisika kuantum. Salah satu konsep utama yang berperan adalah pembentukan pasangan Cooper, yaitu pasangan elektron yang bergerak secara koheren akibat interaksi kuantum dalam sisi kristal material. Dalam kerangka fisika kuantum, elektron-elektron pada superkonduktor tidak bergerak secara individual, tetapi berada dalam keadaan kolektif yang sama. Keadaan ini memungkinkan aliran arus listrik tanpa kehilangan energi. Hal tersebut menunjukkan bahwa efek kuantum berskala mikroskopik dapat mempengaruhi sifat material pada skala makroskopik. Analisis material kuantum dan sifat-sifatnya. Material kuantum sendiri adalah material yang sifat listrik, magnetik, dan optiknya sangat dipengaruhi oleh efek kuantum. Contoh material kuantum meliputi topological insulator, material dua dimensi, dan material korelasi kuat. Pada material ini, perilaku elektron sangat sensitif terhadap struktur energi dan keadaan kuantumnya. Salah satu karakteristik utama material kuantum adalah adanya keadaan energi diskrit dan koherensi kuantum, yang memungkinkan aliran elektron lebih stabil dan terkontrol. Sifat ini menjadikan material kuantum sangat potensial untuk dikembangkan dalam teknologi elektronik generasi baru dan sistem komputasi canggih. Penerapan superkonduktor dalam teknologi telah berkembang pesat, terutama pada bidang medis, transportasi, dan energi. Dalam bidang medis, superkonduktor digunakan untuk menghasilkan medan magnet kuat dan stabil pada alat magnetic resonance imaging atau MRI. Medan magnet ini memungkinkan pencitraan organ tubuh dengan resolusi tinggi tanpa prosedur invasif. Dalam bidang transportasi, superkonduktor dimanfaatkan pada teknologi kereta maglev, di mana gaya levitasi magnetik mengurangi gesekan sehingga kereta dapat melaju dengan kecepatan tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik. Selain itu, superkonduktor juga berpotensi digunakan dalam sistem transmisi listrik untuk mengurangi kehilangan daya akibat hambatan listrik. Material kuantum memiliki peran penting dalam pengembangan komputer kuantum, di mana sifat superposisi dan keterikatannya digunakan untuk memproses informasi secara jauh lebih cepat dibandingkan komputer klasik. Superkonduktor sering dimanfaatkan sebagai qubit karena kestabilan dan kemampuannya mempertahankan keadaan kuantum. Selain itu, material kuantum juga digunakan dalam sensor kuantum yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan medan magnet, listrik, dan suhu. Sensor ini berpotensi besar untuk diterapkan dalam bidang medis, navigasi, dan eksplorasi geofisika. Perkembangan superkonduktor dan material kuantum menunjukkan bahwa fisika kuantum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kemajuan teknologi. Pemanfaatan material berbasis kuantum dapat meningkatkan efisiensi energi, kecepatan pemrosesan informasi, serta akurasi sistem pengukuran. Namun, tantangan utama dalam pengembangan teknologi ini adalah kebutuhan akan suhu sangat rendah dan biaya produksi yang masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menemukan material kuantum yang dapat beroperasi pada kondisi yang lebih praktis dan ekonomis. Berdasarkan pembahasan mengenai aplikasi fisika kuantum pada superkonduktor dan material kuantum, dapat disimpulkan bahwa fisika kuantum memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi modern. Fenomena kuantum seperti pasangan Cooper, superposisi, dan koherensi kuantum menjadi dasar munculnya sifat unik pada superkonduktor dan material kuantum. Superkonduktor memungkinkan aliran listrik tanpa hambatan dan menghasilkan medan magnet yang kuat, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang medis, transportasi, dan juga energi. Sementara itu, material kuantum membuka peluang besar dalam pengembangan komputer kuantum, sensor presisi tinggi, dan perangkat elektronik generasi baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu pertanyaan yang kami pilih pada materi kami. Pertanyaannya, berdasarkan teori Barden-Koper-Skerjever, sebuah material superkonduktor memiliki suhu kritis
sebesar 7,2 Kelvin. Ini adalah nilai tipikal untuk timbal atau PB. Pertanyaannya, hitunglah besar celah energi kuantum material tersebut pada suhu 0 Kelvin dalam satuan elektron volt. Di sini menggunakan konstanta Boltzmann 8,617 kali 10 pangkat minus 15 elektron volt per Kelvin. Dan hubungannya pada Berden-Cooper-Criever, EG sama dengan 2 kali delta kali 0, kira-kira 3,52 tetapan Boltzmann TC. Diketahui suhu kritis itu sama dengan 7,2 Kelvin. Konstanta Boltzmann-nya 8,617 kali 10 pangkat minus 5 elektron volt per Kelvin. Dan konstanta perbandingan BCS sama dengan 3,52. Rumus yang digunakan menurut teori BCS, energi yang diperlukan untuk memutus pasangan koper atau celah energi pada suhu 0 mutlak adalah EG sama dengan 3,52 kali konstanta Boltzmann kali TC. Di mana celah energi sering dinyatakan sebagai delta T dengan EG sama dengan 2 kali delta T. Jadi, delta T 0 sama dengan 3,52 kali tetapan Boltzmann dikali TC per 2 sama dengan 1,76 kali tetapan Boltzmann kali TC. Dari perhitungannya hasilnya adalah 0,001919 elektron volt.